Halo adik-adik, wah bertemu kembali ya dengan Kak Dimas. Mari kita belajar matematika dengan antusias. Oke, kita bertemu kembali ya. Kita masih berhubungan nih dengan perubahan volume pada bangun ruang. Kira-kira seperti apa sih soal selanjutnya? Yuk langsung saja kita lihat. Oke, ini soalnya. Kita baca bersama-sama ya. Perbandingan luas permukaan dua buah bola adalah 4:9. Wih, penting nih. Ini tipe soal HOTS ya. Oh, panas nih. Canda, lanjut. Luas permukaan dua buah bola adalah 4:9. Berarti bisa kakak tuliskan, diketahuinya luas permukaan, anggap saja bola pertama itu adalah bola A ya. Atau bola satu aja deh ya. Luas permukaan bola pertama, LP1 gitu ya. Dibandingkan dengan luas permukaan bola kedua, itu adalah 4:9. Gitu. Jika selanjutnya jari-jari bola pertamanya diperbesar 2 kali semula. Oke. Misalkan ya, jari-jari pertamanya itu sebelum diperbesar adalah R1 nih. Maka kalau setelah diperbesar kita namakan sebagai R2. Ternyata R2-nya diperbesar menjadi 2 kali semula nih. Berarti 2 kalinya R1. Oke. Dan jari-jari bola kedua diperbesar 4 kali semula. Sorry. Jangan R2 deh. Nanti jadinya rancu ya. Kakak namain aja sebagai R1 aksen. Nah, ini adalah jari-jari bola pertama setelah diperbesar ya. Yang nilainya adalah 2 kalinya R1 nih. Oke. Lalu dibilang jari-jari bola keduanya diperbesar 4 kali semula. Wih, lebih besar lagi ya. Berarti, misalkan awalnya dia adalah R2 jari-jarinya, maka setelah diperbesar akan namakan sebagai R2 aksen, gitu ya. Di mana dia 4 kalinya R2. Oke, maka perbandingan volume dua buah bola tersebut sekarang adalah, yang ditanyakan nih adik-adik, berapa sih perbandingan volumenya? Oke, berarti volume 1 aksen banding dengan volume 2 aksen berapa? Ya, ini menunjukkan volume yang sekarang, gitu ya. Yuk, langsung saja kita lihat. Karena di sini yang diketahui adalah luas permukaannya terlebih dahulu nih, artinya kita membutuhkan informasi mengenai R1-nya berapa dan R2-nya berapa. Nanti kita nggak tahu ya mendapatkan informasinya sebagai apa, tapi kita cari tahu dulu aja nih adik-adik. Oke? Ingat bahwa bentuk ini dapat kakak tuliskan menjadi seperti ini adik-adik nih. LP1 per LP2 itu sama dengan 4/9. Dan kita telah mempelajari nih bahwa luas permukaan dari sebuah bola itu dirumuskan sebagai 4πr kuadrat. Jadinya ini bisa kakak tuliskan 4πr kuadrat, yang bawahnya pun juga 4πr kuadrat. Tapi jangan lupa, ini bola pertama nih, berarti R1, ini bola kedua, ini berarti ini R2. Dan ini sebelum diubah ya jari-jarinya, sama dengan 4/9. Lihat deh, 4pi dibagi 4pi kan hasilnya 1 ya. Oke, sehingga bisa kita tuliskan menjadi R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 4/9. Oke, ini 2 ya. Nah, kita geser ke bawah. Lihat di sini R1 sama R2-nya sama-sama pangkat 2 nih. Berarti bentuk ini bisa kakak tuliskan kembali menjadi R1 per R2 pangkat 2. Sama dengan 4/9. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sebentar deh. 4/9 kayaknya juga bisa kita buat menjadi perpangkatan 2 ya. Ingat bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2 adik-adik ya. Lalu 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sama-sama pangkat 2 nih. Berarti bisa kita tuliskan juga menjadi seperti ini nih. 2/3 pangkat 2. Wah, seru juga ya. Oke, kalau di kedua ruas ada pangkat 2, supaya kita mendapatkan informasi mengenai R1 per R2-nya berapa, langsung saja nih kita akarkan ke dua ruas, atau pangkatkan setengah ke dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Oke, kita akarkan R1 per R2 kuadrat sama dengan akar 2/3 kuadrat. Nah, kalau R1 per R2 pangkat 2 diakari nih, maka pangkat 2-nya hilang ya. Karena ingat, akar itu adalah pangkat setengah. Setengah dikali 2 hasilnya adalah 1 gitu. Jadi langsung saja ini kita tulis sebagai R1 per R2. Sama dengan, ini juga sama ya. Akar
dari 2/3 pangkat 2. Langsung saja hasilnya adalah positif. Dia hasilnya adalah 2/3. Oke ya. Dapat nih. Seperti biasa ya. Karena di sini dia ada positif negatif. Seperti biasa langsung saja kita pilih nilai positif. Karena dalam kehidupan nyata tidak mungkin jari-jari bernilai negatif. Dapat ya perbandingannya. Oh ternyata R1 banding R2-nya adalah 2/3 atau 2/3. Dapat ya informasi ini ya? Oke, kita keep nih. Kita ingat-ingat, R1 per R2 sama dengan 2/3. Sekarang kita cari nih perbandingan volumenya adik-adik. Ya, kita cari. Kita geser ke sini. Volume 1 aksen per volume 2 aksen. Oke, ingat volume dari bola itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus 4/3 pi R pangkat 3. Oke, ini juga 4/3 pi R pangkat 3. Tapi ingat adik-adik ya, di sini nih kan karena dia udah udah berubah nih ya jadi R ya. Sehingga bisa Kakak tuliskan di sini udah berubah setelah diperbesar gitu ya. Ini bisa Kakak tuliskan menjadi R1 aksen. Oke, yang ini jadi R2 aksen gitu. Tapi jangan lupa ini pangkat 3 nih. Nah, oke, paham ya sampai di sini? Sip. Ingat, ini adalah perbandingan volume setelah jari-jarinya diubah. Oke, langsung yuk. Berarti V1 aksen. Oke, sebentar. V1 aksen. V1 aksen. Oke, per V2 aksen gitu ya. Sama dengan. Oke, sama dengan lihat nih. Ini 4/3 pi sama 4/3 pi kalau kita bagi dia hilang ya. Ingat 4/3 pi dibagi dengan 4/3 pi hasilnya adalah 1 adik-adik. Nah, kalau kita lihat R1 aksen pangkat 3. Ini juga R2 aksen pangkat 3 nih. Sama-sama pangkat 3 nih. Oh, berarti bentuknya langsung saja bisa Kakak tulis seperti ini nih. Berarti jadinya R1 per R2. Oh iya, aksennya ketinggalan. Pangkat 3. Gitu. Oke? Langsung ya, kita cari ya. Ingat, R1 aksen itu adalah 2 kalinya R1. Oke, kita tulis. Berarti V1 aksen per V2 aksen sama dengan sip. R1 aksennya adalah 2 kalinya R1. Oke, kita perbaiki dulu. 2 kalinya R1 per R2 aksen berapa tuh? 4 kalinya R2. 4 kali R2 nih. Oke, 4 kali R2. Sip. Pangkat 3. Oke, ini 2 sama 4-nya bisa Kakak sederhanakan ya. Sama-sama Kakak bagi 2 nih. Jadi ini 1, ini 2. Oke, Kakak geser lagi ke bawah. Maka dapat nih V1 aksen per V2 aksen sama dengan, nah ini kan dia pangkat 3 ya. Oh nggak usah deh, kita tulis aja dulu deh. Ini kan 1/2 ya. 1 dikali R1 kan R1. Atau bisa Kakak pisah seperti ini. 1/2 dikalikan dengan R1 per R2 nih. Nah R1 per R2-nya tadi kita dapat nih, yaitu 2/3 kan. Langsung kita ganti ke sini. Gitu. Jadi informasi ini bisa langsung kita ganti ke sini adik-adik ya. Ingat ya, ini 1/2 dikalikan dengan R1 per R2. R1 per R2-nya kita ganti dengan 2/3 secara langsung. Oke, jangan lupa pangkat 3 ya. Ini 2-nya bisa kita hilangkan ya. 2 bagi 2 itu 1. Maka ini jadinya 1/3. Berarti saya tulis V1 aksen per V2 aksen sama dengan 1/3 pangkat 3. Udah, berarti tinggal kita pangkatin nih adik-adik ya. 1 pangkat 3 berapa? 1. Berarti V1 aksen per V2 aksen sama dengan 1 per, ingat 3 pangkat 3 berapa? 27. 3 pangkat 3, 9 kali 3, 27. Bener ya? Ngetes, kakak ngetes kalian. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Dapat deh.
Oh, ternyata di sini perbandingannya adalah 1:27 adik-adik. Ya, ingat ya, bentuk ini bisa kakak tuliskan menjadi seperti ini adik-adik. Kakak tulis di bawah ya. Nah, bentar. Nah, kayak gini. V1 aksen banding dengan V2 aksen. Oke, sama dengan 1:27. Udah deh dapat. Yuk kita lihat ada nggak jawabannya. Oke, 1:27. Kita tarik ke atas. Oh ada, langsung kelihatan ya. Untuk soal ini jawaban yang tepat adalah 1:27. Ternyata seru juga ya adik-adik ya. Jangan lupa ya dipelajari kembali konsep-konsepnya nih mengenai luas permukaan, volume, dan juga mengenai konsep perubahannya. Dan agar kalian tambah juara lagi, seperti biasa kerjakan soal-soal yang tidak kalah seru dengan soal ini setelah video ini. Oke? Kita bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.